Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Coba Subhan pimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Subhan yang sudah memimpin doa. Yang berikutnya tolong Mutia wajahnya kasih lihat. Mutia, karena ini termasuk dalam PPK kedisiplinan. PPK. Kemudian Pasha, kameranya dinyalakan. Pasha, kalau enggak Bapak taruh di waiting room. Saya akan absen terlebih dahulu. Kemudian Afifah. Hadir, Pak. Afifah ada. Yeri Wimoda. Hadir, Pak. Hadir, oke. Zalika. Hadir, Pak. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Gentar membela yang benar, kita gentar kita diserang. Screen sharingnya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Jadi sekarang kita materinya adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan dibuka buku paketnya halaman 216. Ayo silakan diambil dulu buku paketnya halaman 216. Nah, ini aturan PJJ kita. Jadi setiap tindakan kamu itu akan mendapatkan nilai baik dari PAK, kemudian dari kognitifnya ataupun dari psikomotornya. Makanya selama PJJ ini, selama pembelajaran ini tolong diaktifkan segala potensi yang kamu miliki. Itu ternyata berhubungan tentang peran serta warga negara. Jadi bagaimana masing-masing profesi, masing-masing warga negara memiliki sumbangsi terhadap negara Indonesia. Ya, jadi itu hubungannya antara ice breaking tadi dengan materi kita saat ini. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah murid dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Jadi nanti kamu akan dibagi kelompok, masing-masing kelompok akan berdiskusi. Nah, nanti akan dilihat tuh sikap kerjasamanya bagaimana di dalam kelompok itu. Nah, ini kita akan masuk ke materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah dengan belajar PPKN berarti kamu sebagai murid sudah berperan serta di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kan dari mulai SD sampai nanti kuliah, kamu pasti akan ketemu tuh dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena belajar PPKN itu adalah salah satu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini yang memang sedang digodok oleh pemerintah, sedang dirancang. Ada yang namanya komponen cadangan. Atau kalau di Korea Selatan, Singapura itu dikenal dengan wajib militer. Jadi umur 18 tahun itu akan nanti masuk ke camp pelatihan untuk dilatih kemiliteran. Nah, di Indonesia ini belum diterapkan karena memang masih dalam proses pembahasan.
Karena gini logikanya, kenapa belum diterapkan? Coba lihat anak SMA sebelum pandemi. Ketika sering ada tawuran, mereka menggunakan samurai, menggunakan bambu ataupun gear. Kalau ada pelatihan kemiliteran, nanti bisa-bisa mereka ngerakit bom molotov, ngerakit senapan, begitu. Makanya masih dianalisa secara mendalam terkait dengan pelatihan dasar kemiliteran ini. Nah, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit. Coba Bapak mau nanya nih, di kelas 10 IPS 2, ada yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polisi atau TNI? Yang mau masuk Akpol atau Akmil? Ada nggak di kelas 10 IPS 2? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Karena yang namanya menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak harus menjadi TNI ataupun Polri. Ada yang namanya pengabdian sesuai dengan profesi. Misalkan jadi dokter, berarti dokter yang memang betul-betul berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadi insinyur yang memang betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadi CEO ataupun YouTuber, itu yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pak, saya mau nanya ke Hilmi. Hilmi. Ya, Pak. Ya, menurut Hilmi, ini gambar menjelaskan tentang apa? Persamaan antar ras lain. Apa? Persamaan antar suku dan bangsa yang lain. Oke, persamaan antar suku, bangsa, ataupun agama yang lain. Jadi bangsa Indonesia, negara Indonesia, tidak membeda-bedakan antara minoritas ataupun mayoritas, ataupun antara umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Oke, sekali lagi kasih aplaus untuk Hilmi dan Hana. Hebat, keren. Oke, sekarang saya akan membagi kelompok. Nah, nanti Bapak akan membagi menjadi 7 kelompok. Nanti masing-masing kelompok tugasnya adalah ini. Silakan difoto dulu. Pilih satu gambar yang menjelaskan peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kamu cari di internet, kemudian kamu pilih tuh satu gambar yang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian kamu jelaskan kenapa memilih gambar itu, ya. Nah, yang terakhir, siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lain. Oke? Jadi tugas. Oke, silakan langsung masuk ke Zoom masing-masing. Oke, sekarang kita akan mengecek ke kelompok atau room yang terakhir, yaitu kelompok 4. Redanka, Raisa, Zalika, Yeri, Subhan, Randy, gimana diskusinya? Sudah ketemu gambarnya? Halo? Cari Pak gambarnya. Dicari, oke. Setelah kamu cari, kemudian kamu jelaskan kenapa memilih gambar itu ya. Tetap semangat, insya Allah pasti bisa. Oke, Bapak cek kelompok lain lagi. Breakout room-nya sudah dihapus, nanti murid-murid akan join lagi ke Zoom utama. Saya mau menjelaskan, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Yeri, gimana? Bisa dilihat dari situasi kita sekarang yang lagi dilanda pandemi COVID-19, kita harus pakai masker dan harus menjaga protokol kesehatan. Di negara kita juga banyak relawan yang membantu secara sukarela, ngerelain nyawanya. Nah, oleh karena itu, para warga seharusnya bisa lebih ketat lagi mematuhi protokol kesehatan dan social distancing. Karena dengan cara inilah kita secara tidak langsung bersatu untuk membantu bangsa ini sembuh. Oke, bagus. Dari kelompok 4. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ini memang sangat-sangat up to date. Karena memang sekarang di beberapa kota sedang ada gelombang tsunami COVID-19 yang kedua. Makanya gambar ini sangat-sangat up to date sekali. Oke, sekarang kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok berapa? 1 deh Pak. Oke, silakan. Pertanyaannya gimana?
Ya, kan kita udah lama ya di karantina gini, terus habis itu nanti di bulan Juni atau Juli kita bakal masuk buat offline school. Sedangkan sekarang tuh coronanya, COVID-nya lagi naik ya, lagi naik turun. Gimana pendapat kalian kayak buat masuk kayak gitu? Apa kalian dibolehin sama orang tua atau enggak? Soalnya kan pendidikan juga penting, apalagi kita juga udah mau kelas 11 ya. Menurut kalian gimana? Bagus Ines pertanyaannya. Oke, kelompok 1, silakan dijawab dan Juli nanti. Kamu setuju atau enggak? Tadi pertanyaan dari Ines kelompok 4. Haris? Plus minus sih Pak, Gimana? setuju. Mungkin kayak ada beberapa orang yang lebih susah kayak kalau lewat Zoom gini kayak lebih kurang masuk gitu. Kalau kurang masuk. Oke, Tapi kalau ilmunya ya kurang tatap nyerap muka ya. kan harus diperhatiin, takutnya penyebarannya lebih besar. Oke, bagus. Udah protokol kan kita nggak tahu, misal swab itunya kan 2 minggu. Kan kita nggak tahu kenanya kapan. Oke, bagus. Oke, Haris, terima kasih. Satu lagi. Oke, yang berikutnya saatnya kita kuis. Karena ini waktunya juga sudah habis, waktunya kamu istirahat. Silakan duluan di chat Zoom. Pak Gading sangat mencintai dunia pendidikan. Ia sudah mengabdi sebagai seorang guru selama 15 tahun dan berencana terus mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Pertanyaannya adalah, mengapa tindakan Pak Gading termasuk merupakan salah satu upaya bela negara? Ayo, silakan ditulis di chat Zoom. 3 orang pertama yang jawabannya benar akan mendapat nilai. Oke, sudah ada Ines. Bagus Ines, pertanyaannya, jawabannya bagus. Dia DM, direct message. Kemudian ada Raisya Alia, bagus juga ini DM, direct message. Karena yang pertama Ines, dia menjawab karena Pak Gading rela berkorban memberikan jasanya kepada anak-anak generasi baru. Bagus. Kemudian Raisa, dia menjawab karena mengajar calon pemimpin Indonesia. Bagus. Oke. Sekali lagi applause untuk kelas 10 IPS 2 yang memang jawabannya bagus-bagus nih. Oke, kesimpulan. Coba saya mau nanya ke siapa nih? Redanka, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita pada hari ini? Dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya warga negara Indonesia itu harus berperan aktif semuanya di dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, ya. Nah, yang berikutnya adalah refleksi. Silakan kamu pilih di chat Zoom emoticon di bawah ini. Apakah materi tadi itu bikin kamu nangis, atau bikin kamu ngantuk, atau bikin kamu marah, atau bikin kamu senang? Silakan dipilih emoticonnya. Nah, yang terakhir, silakan kerjakan tugas pilihan ganda dan uraian di Google Classroom yang sudah Bapak upload. Ini kata-kata mutiara dari Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jadi dituntut betul-betul peran aktif semua warga masyarakat Indonesia di dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, dari Bapak itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.